F5. Mau di slideshow atau enggak? Mau di Iya. slideshow? Slideshow aja, biar full. Oke, teman-teman. Langsung aja ya, langsung saya mulai. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dani Prasetyo. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Dan saya bisa dibilang sebagai seorang gym enthusiast mungkin. Sebelumnya di sini ada yang pernah kepikiran nggak kayak pernah jadi superhero mungkin, kayak jadi super soldier kayak Captain America, atau mungkin kayak jadi Spider-Man, Tobey Maguire yang digigit laba-laba, atau kayak Winter Soldier kayak Bucky Barnes. Mereka itu punya kemampuan untuk, mereka itu mendapatkan anugerah untuk mendapatkan kemampuan super hanya dalam hitungan detik, kayak Captain America yang disuntik serum super soldier dalam satu kali suntikan, dia dalam satu kali masuk kapsul berubah langsung jadi keker. Terus kayak Tobey Maguire yang digigit laba-laba, dia mungkin mengalami kayak demam-demam anosmia gitu mungkin ya. Terus pagi-pagi dia udah jadi keker, atau kayak Bucky Barnes juga yang jadi keker banget. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membagikan mengenai cara menambah massa otot. Saya sendiri dulu adalah seorang yang memiliki berat badan yang bisa dibilang masih kurang ya. Next slide, Kak. Jadi untuk menambah massa otot, yang pertama dibutuhkan adalah asupan. Asupan yang baik untuk menambah massa otot adalah protein. Sebenarnya kita harus mencukupi semua asupan, tetapi yang paling kurang dari masyarakat Indonesia sendiri itu biasanya adalah protein. Karena kita terbiasa untuk makan nasi itu kayak porsinya itu banyak banget. Kayak apa-apa itu harus ada karbonnya. Kita itu belum makan kalau belum makan nasi itu ya ibaratnya. Dan kadang nasi ini memakan porsi terlalu banyak di dalam satu kali makan. Kayak misalkan sarapan, nasinya itu satu piring, sementara lauknya itu hanya beberapa potong kecil gitu ya. Dan untuk mencukupi kebutuhan protein ini, setidaknya kita itu makan kira-kira 1,5 hingga 2 kali berat badan kita dalam gram gitu. Misalkan berat badan saya adalah 70 kilo, maka dikali 1,5 atau dikali 2, kayak 140, atau berapa setengahnya? 70, 35, 105 sampai 140 gram dalam satu hari untuk membentuk massa otot. Dan kebutuhan protein ini tidak harus selalu yang makanan-makanan mahal. Saya sendiri bukan dari keluarga yang bukan dari keluarga yang banyak materinya, yang bisa makan makanan enak setiap hari, tapi lebih ke arah karena ibu saya punya warteg ya. Jadi kayak setiap sore itu pasti ada daging yang lebih atau apa itu biasanya saya makan. Dan protein ini nggak harus selalu daging. Kalian bisa mendapatkan protein ini dari telur mungkin, atau ikan, atau mungkin dari alpukat juga dia kalorinya tinggi, atau juga kacang-kacangan, kacang merah, kacang tanah, kacang polong, atau dan lain-lainnya ya. Selain itu bayam juga mengandung protein yang tinggi. Dan selain itu kita juga harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan lain, karena tidak hanya protein, tetapi kita juga perlu lemak. Lemak itu lemak yang baik ya, dan lemak yang buruk juga saya sebenarnya masih makan, tapi tidak terlalu banyak gitu. Saya biasanya membatasi porsi dari makanan-makanan yang terlalu berlemak. Karena akibatnya ke tubuh itu adalah ketika protein itu lebih tinggi, maka proses pembentukan otot itu akan menjadi lebih optimal dan nanti terbentuknya akan menjadi lebih kering. Sementara ketika banyak lemak yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka mungkin kita akan tetap membentuk otot, tetapi otot itu akan tertimbun daripada lemak, jadi kurang berbentuk. Next slide. Ya, yang kedua adalah pergi ke gym. Ini mau tidak mau ya. Saya dulu itu selalu melakukan olahraga di rumah. Saya percaya kalau misalkan di rumah juga bisa gitu ya. Karena apa harus pergi ke gym? Setelah saya mencoba pergi ke gym tahun lalu, saya mungkin sekarang ada di bulan ke-9 atau ke-10, baru saya mulai merasakan pentingnya pergi ke gym. Dengan pergi ke gym kita itu bukan hanya membayar member dari penggunaan alatnya saja, tetapi kita juga
membayar untuk segala hal yang didapat di gym. Kayak misalkan kalian akan mendapatkan teman yang memiliki satu visi dan satu misi dengan kalian, teman yang memiliki mungkin ilmu yang lebih tinggi daripada kalian di dalam pembentukan badan ini. Kalian juga bisa belajar dari mereka, kalian juga bisa memberikan sharing-sharing dengan mereka mengenai protein-protein ataupun asupan-asupan yang baik untuk tubuh. Dan kalian pasti juga akan diajari, jangan takut untuk pergi ke gym. Kalian pasti akan diajari, kalian yang dari nol belum pernah pergi ke gym sebelumnya, di gym itu tidak terlalu menakutkan gitu, tidak selalu semenakutkan yang kita pikirkan. Banyak mereka itu yang kelihatannya badannya itu serem-serem kayak Irsyad tadi, tapi ternyata mereka mempunyai hati yang baik gitu. Jadi ketika kalian pergi ke gym dan melakukan angkatan yang ternyata terlalu berat, itu kalian tidak perlu takut kalian akan kesulitan atau seperti apa, pasti orang-orang akan banyak yang membantu kalian gitu. Melihat kalian itu akan kayak, aduh jangan kayak gitu, sini biar aku bantu gitu. Dan pergi ke gym juga bukan hanya masalah teman dan alat, tetapi kalian akan menjadi lebih konsisten. Awalnya saya selalu melakukan olahraga di rumah, tetapi saya merasa kayak setelah ke gym itu baru benar-benar kayak konsisten, benar-benar konsisten dan benar-benar intens, konsisten dan intens. Dan intensif di gym itu lebih kerasa karena alat itu bukan hanya kita yang memakai, jadi kita harus mau tidak mau itu harus dipush untuk melakukan itu dengan repetisi yang telah ditentukan dan set yang telah ditentukan. Dan dengan adanya gym bro juga kayak teman nge-gym, kita juga akan melakukan saling membantu gitu ya, saling membacking ketika kita melakukan yang namanya overweight gitu ya. Misalkan melakukan berat yang lebih tinggi gitu, mengangkat berat yang lebih tinggi. Dan ketika kita melakukan superset kayak gerakan yang melakukan setnya itu kita maksimalin sampai atas, terus kita drop beratnya atau bebannya diturunkan, itu pasti akan sangat memakan tenaga yang lebih dan akan sangat lemas. Jadi dengan adanya gym bro itu sangat membantu. Dan selain itu di gym juga banyak sekali info-info ataupun ilmu-ilmu yang saya dapat yang benar-benar membantu saya dalam merubah postur badan. Next slide boleh Kak? Silakan, next slide. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Kenapa tidur? Tidur adalah masa yang sangat penting, waktu yang sangat penting yang digunakan tubuh untuk merecovery segala kerusakan yang ada di otot. Jadi, simpelnya itu nge-gym itu kayak kita itu menyayat-nyayat otot kita, membuat sayatan-sayatan kecil di otot. Kemudian ketika kita beristirahat, otot itu akan memperbaiki sayatan-sayatan tersebut dan menambah volumenya menjadi lebih besar. Dan ketika tidur itu benar-benar waktu yang sangat baik. Mungkin kita bisa melakukan istirahat kayak sambil menonton atau sambil rebahan atau seperti apa, tetapi itu kurang maksimal. Istirahat yang paling maksimal itu adalah tidur, karena ketika tidur kita tidak hanya merecovery energi kita, tetapi kita juga melakukan recovery terhadap segala bentuk kerusakan dan hormon-hormon yang bekerja itu ketika kita tertidur. Baik Kak, langsung next saja. Oke. Yang terakhir ini adalah saya ketika 2020, mungkin ada di bulan November, ketika berat badan saya adalah di sekitar 60 kilo. Dan foto yang di kanan adalah bulan April 2021, saya sudah naik menjadi 70 kilo sekarang. Dan satu kalimat yang bisa saya sampaikan adalah, the secret of success is consistency and purpose. Kalian harus konsisten dan kalian harus mempunyai tujuan. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Aplaus dulu dong buat Dani. Coba Den, mana Den ototnya Den? Liatin. No pick hoak loh Den. Udah dipoto tadi. Oh iya.